Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai rancangan kegiatan kami, yaitu kegiatan pelatihan petani dalam penggunaan traktor di era modernisasi. Untuk anggota dari kelompok 1 sendiri dapat dilihat di layar. Nah, kegiatan yang kami rancang yaitu adalah Belabar Tani atau belajar bareng tani. Nah, kegiatan Belabar Tani sendiri kita maksudkan untuk memberikan bantuan atau memfasilitasi para petani yang memiliki kendala dalam pendapatan informasi mengenai penggunaan traktor. Nah, di sini kita bermaksud untuk belajar bersama para petani, tenaga kerja dan juga keluarga tani. Di mana hal ini kita maksudkan agar para petani mendapatkan informasi lebih dalam penggunaan traktor. Nah, dalam pembelajaran ini kita mengharapkan kenyamanan dari para petani, tenaga kerja maupun keluarga tani dalam mengikuti kegiatan ini. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan traktor di lingkungan para tani, dan juga kita akan mengharapkan adanya sebuah perkembangan di mana ada pengoperasian dan pengadopsian penggunaan traktor di lingkungan para petani tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu latar belakang dari kegiatan. Membajak sawah secara tradisional menggunakan kerbau ataupun sapi sudah mulai ditinggalkan karena adanya kemajuan dari teknologi. Namun muncul permasalahan baru yang dimana para petani ini kesulitan dalam pengoperasian traktor yang merupakan adopsi dari kemampuan teknologi. Permasalahan ini muncul dikarenakan pada zaman sekarang masyarakat milenial dan anak muda jarang ataupun bahkan enggan untuk terjun dalam dunia pertanian. Pengabdian traktor ini nantinya akan bermanfaat dalam membajak sawah dengan melihat bentuk lahan yang terasering. Selanjutnya yaitu permasalahan-permasalahan yang ada pada kegiatan ini. Yang pertama yaitu tenaga kerja belum mengikuti adanya perkembangan teknologi berupa traktor. Kedua yaitu tenaga kerja belum memahami dan mengetahui pengoperasian traktor dengan benar dan tepat. Kemudian yang ketiga, kurangnya informasi pengoperasian traktor kepada petani ataupun tenaga kerja. Kemudian yang terakhir, kurangnya minat pemuda sebagai agen perubahan dalam menerima teknologi untuk menjadi petani. Ya, tujuan dari kegiatan Belabar Tani ini yang pertama untuk mengetahui permasalahan petani yang dihadapi saat ini. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab minimnya tenaga operator. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kurangnya pengetahuan petani dalam mengoperasikan teknologi modern. Yang keempat, untuk mengetahui kurangnya partisipasi petani muda dalam mengoperasikan teknologi modern. Dan yang terakhir, untuk mengetahui keefektifan penggunaan teknologi modern. Baik, untuk waktu dan tempat acara Belabar Tani ini sendiri dilaksanakan pada tanggal 2 hingga 4 Maret tahun 2023 yang dimulai pada pukul 7 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nah, acara ini berletak di luar lahan 103 hektar di Pekaseh, Subak, Sembung, Pengguyangah, Denpasar Utara, Bali. Dan ada juga sarana prasarana yang dibutuhkan, yaitu seperti proyektor dan layar untuk menampilkan PowerPoint dan juga video, dan juga ada alat pertanian untuk uji coba lahan. Prasarana yang dibutuhkan sendiri yaitu balai desa. Lalu ada sasaran kegiatan. Sasaran dari kegiatan ini ialah para petani yang kesulitan untuk mencari tenaga kerja yang dapat mengoperasikan traktor. Metode pembelajaran yang digunakan yang pertama yaitu ada seminar, dan yang kedua ada diskusi, dan yang ketiga ada role play. Untuk metode pembelajaran yang seminar yaitu digunakan dalam pembelajaran guna memperdalam pengetahuan petani terhadap penggunaan traktor terlebih dahulu, dan pemateri akan menyampaikan materi mengenai traktor dan penggunaannya di lahan yang digunakan saat pertemuan bersama para petani dan keluarga petani. Yang kedua adalah diskusi. Metode diskusi digunakan untuk memfasilitasi para petani dalam menyampaikan pendapatnya maupun pertanyaannya mengenai pengaplikasian terhadap traktor. Dengan adanya diskusi tersebut, fasilitator dapat memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh petani sehingga pembelajaran dapat efektif. Selanjutnya ada metode pembelajaran role play. Jadi metode pembelajaran role play sendiri ini memberikan pengalaman terhadap para petani untuk yang nantinya akan diaplikasikan mengenai pengetahuan yang akan kita bahas, yaitu pengetahuan penggunaan traktor di lahan tersebut.
Jadi nanti petani ini akan diberikan peran sebagai aplikator traktor sehingga petani akan lebih memahami dalam penerapan traktor sendiri. Jadi di metode ini kita mengajarkan kepada petani untuk belajar bagaimana cara menggunakan traktornya itu sendiri. Adapun kurikulum dan materi yang diberikan pada kegiatan Blabar Tani ini yaitu untuk menanamkan rasa pentingnya teknologi pada saat ini untuk membantu dalam pengelolaan pertanian agar lebih mudah dan juga lebih efektif serta dapat meningkatkan nilai tambah pada suatu komoditas pertanian nasional. Lalu memberikan sebuah pelatihan suatu teknologi baru dalam pertanian agar dapat mempergunakan teknologi tersebut lebih baik. Nah, adapun materi yang diberikan yaitu mengenai cara mengoperasikan traktor untuk membajak sawah. Baik, untuk selanjutnya ada penilaian evaluasi. Jadi indikator dalam penilaian itu sendiri ada 3. Yang pertama itu kemampuan petani dalam mengoperasikan traktor. Yang kedua itu pemahaman petani mengenai fungsi bagian-bagian traktor, bagian-bagian dalam penggunaan traktor. Yang ketiga itu ada pengadopsian petani dalam menggunakan traktor setelah kegiatan. Nah, nantinya itu misalnya kita telah melakukan kegiatan dalam menggunakan traktor, nah, nanti itu ada pengadopsiannya kayak gimana yang ntar dijelaskan di sana. Terus untuk metode evaluasi sendiri itu yang pertama itu kita menggunakan metode observasi, yang kedua itu wawancara. Jadi kedua metode ini digunakan supaya evaluasi yang diberikan lebih mendalam dan dapat mendapatkan evaluasi yang akurat untuk melakukan perbaikan. Metode yang pertama yaitu metode observasi. Metode observasi yang digunakan pada kegiatan Blabar Tani ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana petani memahami dan mengimplementasikan penggunaan traktor secara langsung. Dengan melakukan observasi ini akan menunjukkan kesalahan apa yang terjadi dan sudah tepatkah penerapan traktor yang dilakukan oleh petani. Metode yang kedua yaitu adalah metode wawancara. Metode wawancara ini yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pemateri dengan responden yang diwawancarai, yaitu peserta Blabar Tani. Gunakan traktor dan mendalami hal-hal yang belum dipahami oleh petani. Dan apabila dalam metode wawancara ini si pemateri ini mengetahui bahwa petani belum memahami hal-hal dalam materi Blabar Tani, dapat dengan segera melakukan klarifikasi dan menindaklanjuti materi yang belum dipahami oleh petani tersebut. Dengan adanya materi wawancara ini, si fasilitator harus memiliki sikap yang mengerti dari pertanyaan yang diberikan oleh petani dan memecahkan masalah yang dihadapi petani sehingga petani dapat lebih menemukan jalan keluar dalam melakukan usaha taninya. Nah, dalam kegiatan ini kami dalam satu kelompok dibagi beberapa job desk. Yang pertama untuk ketua pelaksananya yaitu ada Muhammad Zakir Adisya, dan untuk pelaksananya ada dari saya, sekretarisnya Bunga, bendaharanya Dava, perlengkapannya itu Amanda, divisi acaranya Panji, humasnya ada Radifa dan Mahuda, dan pematerinya ada saya sendiri Safira, dan ada pemateri tambahan yaitu pemateri ahli yaitu ada dari dosen, konsumsinya ada dari Ahmad, dan dokumentasi yaitu Pratiwi. Dan ini adalah rencana dari anggaran biaya yang telah kita tetapkan. Untuk kebutuhan yang kami perlukan yaitu ada proposal, banner, map, materai, lembar presensi, honorarium pemateri, konsumsi panitia, dan konsumsi pemateri. Dan setelah itu ada juga konsumsi peserta, ID card, sewa traktor, transportasi, sertifikasi pemateri, cindera mata untuk peserta, proyektor, dan sewa kamera. Nah, untuk kebutuhan tersebut jika ditotal setelah kami hitung-hitung, total biaya yang dikeluarkan yaitu Rp9.575.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kelebihan atau kekurangan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.